Hai teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita akan bahas banyak hal seru, inspiratif, dan pastinya penuh makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk like video ini, komen pendapat kalian, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi cerita-cerita menarik ke depannya. Dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini. Dan seperti biasa, yuk kita absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kota atau daerah kalian supaya kita tahu seberapa luas jangkauan komunitas seru kita ini. Aku tunggu kehadiran kalian. Ya, namaku Nadine, mahasiswi semester 5 jurusan sastra di sebuah universitas negeri ternama di Yogyakarta. Usia baru menginjak 21 tahun, tapi entah mengapa aku merasa sudah terlalu lama hidup dalam zona nyaman. Aku adalah tipikal mahasiswi yang rajin, rapi, dan cukup tertutup. Aku tidak seperti teman-temanku yang suka berpesta atau mengejar perhatian para lelaki. Bukan karena aku tak ingin, hanya saja, aku punya dunia sendiri. Namun, segalanya berubah ketika seorang dosen pengganti datang menggantikan Bu Rini yang mendadak cuti melahirkan. Namanya Dr. Arya Satya Nugraha. Usianya sekitar pertengahan 30-an. Tinggi, berkacamata, dengan suara dalam yang setiap ucapannya terdengar seperti deklamasi puisi. Sungguh, ini bukan drama. Dia seolah bukan dosen, tapi potret sempurna pria di novel romantis yang diam-diam ingin kau jatuh cinta padanya. Dan, entah bagaimana, aku merasa sorot matanya sering sekali tertuju padaku. Hari pertama beliau mengajar, kelas langsung sunyi. Ia tak banyak bicara, hanya membagikan silabus dan menyuruh kami menulis refleksi tentang puisi Hairil Anwar. Aku ingin kalian menuliskan bukan hanya makna puisi itu, tapi juga apa yang puisi itu bangkitkan dalam tubuh kalian. Tubuh, bukan pikiran, katanya, menatap lurus ke arahku. Aku langsung menunduk, menyembunyikan rona merah yang menyusup diam-diam ke pipiku. Tubuh, kalimat itu menggema lama dalam benakku. Esoknya aku datang lebih awal ke kelas untuk menaruh tugas refleksi. Ruangan masih kosong, dan hanya aku serta Pak Arya di sana. Ah, Nadine, ucapnya lembut. Kau yang pertama mengumpulkan. Aku menyerahkan tugas tanpa menatap matanya, tapi beliau mengambilnya perlahan dan mengamatiku cukup lama. Lalu ia tersenyum, senyum yang aneh, seperti menyimpan rahasia. Apa kau tahu, Nadine? Banyak hal yang tersembunyi dalam kata-kata, katanya sambil membuka lembar tugas. Dan tak semua orang bisa membacanya. Aku hanya mengangguk pelan, merasa jantungku berdetak lebih cepat. Lalu, tanpa aku duga, ia berkata, aku mengadakan forum diskusi kecil di rumahku untuk mahasiswa yang tertarik mendalami sastra lebih dalam. Hanya yang terpilih saja. Ia meletakkan secari kertas kecil di mejaku. Di dalamnya tertulis alamat rumah, waktu pertemuan, dan satu kalimat singkat. Jika kau berani, datanglah. Aku bingung. Perasaanku campur aduk antara takut, penasaran, dan tertarik. Malam itu aku tak bisa tidur. Berkali-kali aku membuka dan membaca ulang tulisan itu. Jika kau berani. Seolah itu tantangan. Dan bodohnya, aku menyukai tantangan itu. Sabtu malam, aku berdiri di depan rumah bergaya kolonial dengan pagar besi tinggi dan lampu taman yang temaram. Rumah Pak Arya. Sepi. Tidak tampak mobil mahasiswa lain di sana. Aku sempat ragu dan hampir pergi, namun gerbang terbuka perlahan, seolah menunggu kedatanganku. Dengan langkah hati-hati, aku masuk. Halamannya luas, dengan pohon beringin tua di sudut. Rumah itu tampak sunyi, namun tidak menyeramkan. Aku mengetuk pintu, dan tak lama Pak Arya membukanya sendiri. Nadine, aku tahu kau akan datang, katanya, menyambut dengan nada tenang. Aku masuk dan mendapati ruang tamunya penuh buku. Tidak ada orang lain di sana. Forum diskusi? Tanyaku, mencoba terdengar tenang. Ia tersenyum tipis. Forum itu untuk mereka yang bisa berpikir lebih dalam. Kau satu-satunya yang menuliskan makna puisi Hairil secara tak biasa. Kau menuliskan gairah, hasrat. Kau menuliskan tubuhmu merespons kata-kata. Itulah sastra.
Aku terdiam. Jantungku berdentam keras. Ia duduk di sofa, menyilakan aku duduk di seberangnya. Di hadapanku, ia menuangkan teh hangat dan bertanya, "Apa kau percaya bahwa bahasa bisa menggoda?" Aku menatapnya, tenggelam dalam sorot mata tajam namun lembut itu. Aku percaya, kata-kata bisa membangkitkan rasa, bahkan tanpa menyentuh. Ia mengangguk pelan. "Maka kau akan mengerti permainan ini." Perlahan, ia berdiri dan mendekat. Ia mengambil selembar kertas, menyerahkannya padaku. Di situ tertera puisi pendek, tak bernama. Ia tak mengetuk pintu malam itu. Namun ku tahu bayang tubuhnya di dindingku. Lalu bagaimana bisa aku tidur jika mataku ingin tetap terjaga karena namanya? "Apa yang kau rasakan?" tanyanya. Aku menelan ludah. Kerinduan, tapi juga godaan. Ia menatapku dalam. "Kau membacanya seperti puisi. Tapi bagaimana jika itu adalah pengakuan?" Aku terdiam. Nafasku mulai tak beraturan. "Nadine." Suaranya merendah. "Aku suka sastra. Dan aku suka wanita yang bisa menghidupkannya. Kata-kata bisa menjadi permainan. Dan tubuh kita adalah kertasnya." Saat itu, aku seharusnya marah, atau minimal tersinggung. Tapi aku malah diam, terpaku, karena dalam diriku, aku juga penasaran. Bukan pada apa yang ia lakukan, tapi pada siapa aku saat bersamanya. "Apa ini maksudmu dengan tempat bermain?" tanyaku nyaris berbisik. Ia hanya tersenyum. "Kau akan tahu." Dengan isyarat tangan, ia mengarahkanku menuju satu pintu di sisi rumah. Aku melangkah, perlahan, seolah masuk ke dunia lain. Di balik pintu itu, bukan ruangan biasa. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu lantai temaram. Dindingnya penuh lukisan tubuh perempuan dalam berbagai pose. Bukan vulgar, tapi artistik, sensual, indah. Ada meja kayu, bangku panjang, dan di sudut, sebuah ranjang klasik bergaya Eropa. "Ini ruang kerja sekaligus ruang bermainku," katanya tenang. "Aku percaya eksplorasi rasa bisa melahirkan tulisan paling jujur." Ia mendekat, berdiri di belakangku. Aku bisa merasakan napasnya di leherku. "Aku tak akan memaksamu, Nadine. Tapi jika kau bertahan di sini, maka kau sepenuhnya sadar bahwa yang kau masuki bukan lagi dunia akademik." Aku membalikkan badan dan menatap matanya. "Aku tetap manusia di sini, kan?" Ia mengangguk. "Lebih dari itu, kau akan menjadi puisi hidupku." Dan disinilah cerita baru dimulai. Bukan tentang mahasiswi dan dosennya, tapi tentang dua manusia yang saling terikat oleh kata, rasa, dan kemungkinan yang tak terucapkan. Malam itu adalah awal dari segalanya. Sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Rumah Pak Arya bukan hanya tempat tinggal, tapi seperti sebuah panggung drama yang didesain khusus untuk menggoda rasa penasaran, mengguncang batas moral, dan menguji keberanian hati seseorang yang menginjakan kaki di dalamnya. Aku berdiri di ruang yang disebutnya tempat bermain. Dinding yang gelap namun hangat, pencahayaan yang lembut namun menusuk, dan aroma kayu tua yang samar berpadu dengan parfum lembut dari tubuhnya. Tidak ada musik, hanya detak jantungku yang terus memukul-mukul rongga dada, seperti ingin keluar dan kabur dari ruang ini. Tapi entah mengapa aku tidak bisa bergerak. Pak Arya duduk di kursi kayu di tengah ruangan, menyilangkan kaki, mengenakan kemeja putih yang atasnya terbuka dua kancing. Ia menatapku dengan sorot mata tajam, namun tidak menyerang. Ia tidak menuntutku untuk maju, tidak juga memintaku pergi. Ia membiarkan segalanya mengalir, seolah ruangan ini memiliki nyawa sendiri yang akan menelan siapapun yang tak siap. "Nadine," katanya akhirnya, "aku ingin kau menulis puisi. Tapi bukan puisi biasa." Aku menelan ludah, duduk perlahan di kursi seberangnya. "Puisi seperti apa?" "Puisi tentang apa yang kau rasakan malam ini. Tubuhmu, detak jantungmu, nafasmu, tapi tanpa menyentuh pena." Aku mengerutkan kening. "Tanpa pena?" Ia tersenyum kecil.
Karena penanya adalah tubuhmu. Dan kertasnya adalah suasana ini. Aku tidak menjawab. Kepalaku penuh dengan tanda tanya. Namun rasa ingin tahuku jauh lebih besar. Aku tahu betul ini bukan perkuliahan biasa. Aku tahu aku bisa saja pergi kapan saja. Tapi aku tetap di sini. Karena bagian terdalam dalam diriku sudah menyerah pada rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan oleh logika akademik. Ia berdiri, berjalan ke rak buku, mengambil satu kamera lawas bergaya analog, dan mulai mengaturnya di tripod. Aku ingin mengabadikan puisi itu, katanya. Kau akan menulis dengan gerak tubuhmu, dengan matamu, dengan napasmu. Aku menggeleng pelan, antara bingung dan kagum. Ini lebih seperti performance art. Bisa jadi, katanya sambil mulai menyalakan kamera. Tapi tak ada audiens. Hanya aku. Dan kamu. Dua penulis yang bermain dengan rasa. Ia lalu membuka laci kecil di bawah meja dan mengeluarkan sehelai kain tipis berwarna merah tua. Ia berjalan pelan ke arahku. Boleh aku tutup matamu? Aku mematung sesaat, lalu mengangguk perlahan. Begitu mataku tertutup, seisi dunia seperti berubah. Tidak ada lagi visual, hanya suara, nafas, suhu tubuhku yang tiba-tiba naik drastis. Nadine, katanya dari dekat. Apa yang kau rasakan sekarang? Takut, tapi juga penasaran. Bagus. Rasa itu nyata. Dan nyata adalah awal dari puisi terbaik. Ia lalu menyentuh ujung jari tanganku. Lembut seperti sentuhan angin malam. Bukan sentuhan yang menyerang, tapi seperti mengetuk, meminta izin. Ia lalu menggenggam tanganku, membimbingku berdiri, dan mengarahkanku ke tengah ruangan. Bayangkan kau sedang menari, tapi setiap gerakanmu adalah kata, dan setiap tarikan napas adalah baris puisi. Aku mulai menggerakkan tubuhku pelan, menari di antara cahaya temaram, sementara mataku masih tertutup. Aku tidak tahu apa yang terlihat dari luar, tapi dari dalam, aku merasa seperti berada di dunia paralel yang tak punya aturan. Seolah tubuhku membebaskan diri dari logika, dan hanya tersisa perasaan. Gairah, keberanian, dan semacam kenikmatan aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ia berbisik di telingaku. Apa kau tahu, ketika seseorang kehilangan salah satu indera, yang lain menjadi lebih tajam? Aku hanya mengangguk pelan. Aku ingin kau merasakan kulitmu, bukan melihatnya. Dengarkan detak jantungmu. Dengarkan tubuhmu sendiri. Tangannya menyentuh bahuku, lalu mengalir perlahan ke punggungku. Bukan dalam niat menjamah, tapi seolah menuntunku menulis bait berikutnya. Tubuhmu bicara. Dengar nadanya. Aku menarik napas dalam. Jantungku memukul lebih keras. Aku tidak tahu lagi di mana logika berada. Yang ada hanya rasa. Aku bergerak makin perlahan, seperti angin yang menari di antara sepi. Kadang mataku berkedip meski tertutup kain. Merasakan cahaya yang bergerak. Keringat dingin membasahi tengkuku. Kemudian ia menarik kain dari mataku. Cahaya lampu temaram menyambut mataku kembali. Sosoknya berdiri hanya beberapa langkah di depanku. Menatapku seperti melihat makna dari puisi yang paling intim. Kamera di belakangnya masih merekam. Puisi itu selesai, katanya. Dan kau, luar biasa. Aku duduk di lantai. Napasku tersengal-sengal. Wajahku merah, bukan karena malu, tapi karena semua emosi yang tidak bisa diredam. Ia duduk di sampingku, tanpa bicara. Lalu tangannya mengusap pelan rambutku yang berantakan. Kau tahu, Nadine, aku tidak mengundang siapapun ke ruangan ini sejak 3 tahun lalu. Kenapa aku? Tanyaku pelan. Karena kau membaca Hairil dengan tubuhmu, bukan hanya kepalamu. Aku menatapnya. Apa ini akan jadi rahasia antara kita? Ia menatap balik. Matanya hangat tapi penuh api. Bukan rahasia, katanya. Tapi kenangan. Dan mungkin, awal dari sesuatu yang tak pernah kita duga. Detik itu, dia mendekat. Bibirnya perlahan menyentuh dahiku. Pelan, seperti mencium luka yang tak berdarah. Sentuhan itu lembut.
tapi menyala di dalam tubuhku. Aku tidak menolaknya. Aku malah tenggelam dalam hangatnya. Lalu ciuman itu turun ke pipiku, lalu ke daguku, dan akhirnya ke bibirku. Kami berciuman. Bukan ciuman kasar atau tergesa-gesa, tapi seperti dua puisi yang bertemu dan saling membaca satu sama lain. Nafas kami menyatu. Tubuh kami saling mendekat, dan aku merasa jiwaku tertarik ke dalam tubuhnya. Tangannya menggenggam pinggangku, sementara jari-jariku memeluk lehernya. Aku tak lagi mahasiswi malam itu. Dan dia, tak lagi sekadar dosen. Kami bukan siapa-siapa. Kami hanyalah dua manusia yang kehilangan batas. Dan malam itu belum selesai. Kami pindah ke ranjang kayu bergaya Eropa itu. Ia membaringkanku perlahan, menatapku seperti melihat puisi yang paling ia cintai. Ia tidak tergesa. Ia membuka bajuku seperti membuka halaman demi halaman cerita. Ia mencium bahuku, leherku, dan setiap inci kulitku seperti membaca kata-kata paling indah yang belum pernah dituliskan siapapun. Aku menggeliat, membalas dengan napas tercekat. Kami saling menyentuh, saling meraba rasa. Tubuh kami menyatu, bukan hanya dalam keinginan, tapi dalam keberanian untuk membuka diri sepenuhnya. Malam itu, aku menemukan bagian dari diriku yang tak pernah kubayangkan. Dan ketika pagi tiba, aku terbangun dalam pelukannya. Ia masih tidur, nafasnya pelan, wajahnya damai. Aku memandangi wajahnya lama, lalu membisikkan kalimat yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Pak Arya, kau adalah puisiku yang tak pernah selesai. Pagi itu, cahaya matahari masuk dari celah tirai jendela besar di kamar kayu tempat aku dan Pak Arya beristirahat semalam. Hangatnya menyentuh kulitku, membuatku membuka mata perlahan. Di sebelahku, ia masih tertidur dengan satu tangan memeluk pinggangku erat, seperti takut aku akan pergi tanpa suara. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, dosen yang selama ini kuanggap dingin dan penuh misteri itu tampak begitu manusiawi. Ia tidak sedang mengoreksi tugas, tidak sedang berbicara tentang karya sastra dengan nada datar. Ia tertidur, polos, tanpa topeng. Dan dalam momen itu, aku sadar, sesuatu dalam diriku telah berubah. Semalam bukan hanya tentang gairah atau ketertarikan fisik. Ada rasa yang tumbuh pelan-pelan, diam-diam, seperti akar yang menjalar di bawah tanah. Aku bangkit pelan, mengenakan kemeja putihnya yang tergantung di kursi, lalu menuju dapur kecil di sudut rumah kayunya. Semua terasa tenang. Terlalu tenang untuk sebuah rahasia besar yang baru saja tercipta antara mahasiswa dan dosennya. Saat aku sedang menuang air ke dalam ketel, langkah kaki Pak Arya terdengar di belakangku. Ia tidak memakai atasan, hanya celana tidur abu-abu. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi tetap tampak berwibawa. Aku suka kamu pakai kemeja itu, katanya dengan senyum mengantuk. Aku tersenyum tipis, lalu menoleh. Aku suka rasanya. Kita tidak bicara sebagai dosen dan mahasiswa pagi ini. Ia berjalan mendekat, memelukku dari belakang, dagunya menyentuh pundakku. Karena kau bukan lagi mahasiswaku di ruangan ini, Nadine. Di sini, kamu adalah cerita yang ingin terus kubaca. Kalimat itu menghantamku dalam. Aku tak tahu harus senang atau khawatir. Karena kenyataannya, dunia luar masih ada. Kampus masih ada. Aturan masih ada. Dan yang paling menakutkan, orang lain juga bisa tahu. Apa kita akan pura-pura tak terjadi apa-apa nanti? Tanyaku pelan. Ia menghela napas, masih memelukku. Aku tidak suka berpura-pura. Tapi aku juga tahu, tidak semua orang akan mengerti. Lalu, kita jalani ini perlahan. Kita simpan ini hanya untuk kita dulu. Aku mengangguk, tapi dalam hatiku, gejolak itu tidak bisa dibungkam begitu saja. Aku merasa seperti gadis kecil yang bermain api di hutan. Sekali api itu menyala, tak ada yang bisa memastikan kemana ia akan menjalar. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Di kampus, aku dan Pak Arya kembali memainkan peran kami. Ia tetap tegas, dingin, kadang seperti tidak mengenalku. Dan aku tetap duduk di bangku paling depan,
mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tapi mataku tahu caranya mencari sorot matanya yang diam-diam mencuri pandang. Dan saat mata kami bertemu, hanya sepersekian detik, tubuhku seolah dihinggapi listrik yang halus tapi menghanyutkan. Kami tidak bicara lagi di luar jam kelas. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Tapi aku tahu, aku bisa kembali ke rumah kayunya setiap akhir pekan. Dan setiap kali aku datang, selalu ada sesuatu yang baru. Suatu malam, ia menunjukkan padaku sebuah ruangan tersembunyi di balik rak buku. Ruangan itu kecil, hanya ada satu meja, satu kursi, dan satu rak kecil berisi buku-buku tua. Ruangan ini tempatku menyendiri, katanya. Tempatku menulis ketika dunia luar terlalu berisik. Aku duduk di kursi itu, menyentuh buku-buku tua yang usang namun harum. Salah satunya adalah kumpulan puisi Rendra. Kau menulis puisi di sini? Ia mengangguk. Dan sekarang aku ingin kau menulis di sini juga. Aku menatapnya. Apa kau yakin? Ia mendekat, berdiri di belakangku. Kedua tangannya bertumpu di sandaran kursi. Aku tidak pernah mengizinkan siapapun masuk ke ruangan ini. Tapi kau, Nadine, kau bukan hanya membuatku menulis lagi. Kau membuatku merasakan hidup. Aku menunduk, menahan napas. Kata-katanya seperti mengiris sesuatu di dalamku. Aku ingin percaya bahwa ini lebih dari sekadar permainan. Tapi di sisi lain, aku juga tahu betapa rumitnya dunia kami yang sebenarnya. Dan seperti yang sudah kuduga, kerumitan itu mulai muncul. Suatu hari, saat aku sedang berdiskusi dengan teman-teman di perpustakaan, salah satu dari mereka, Tania, mengajukan pertanyaan aneh. Nadine, kamu deket banget ya sama Pak Arya? Aku menoleh. Jantungku langsung berdegup kencang. Hah? Enggak. Emang kenapa? Tania menyipitkan mata. Ya enggak tahu. Soalnya dia tuh jarang banget ngajak mahasiswa bimbingan ngobrol empat mata. Tapi kamu sering banget, ya? Aku tertawa kecil, berusaha terlihat santai. Ya mungkin dia suka caraku nulis. Gitu aja. Tapi dalam hati aku panik. Apakah ada yang tahu? Apakah gerak-gerik kami selama ini tidak sehalus yang kami kira? Malam itu, aku tidak langsung ke rumah kayunya. Aku hanya duduk di kamar kos, menatap ponsel yang tetap sepi. Tidak ada pesan dari Pak Arya. Tidak ada isyarat apapun. Dan aku mulai merasa takut. Apa aku terlalu cepat jatuh? Apa ini hanya fantasi sesaat? Apa aku hanyalah tokoh sementara dalam kisahnya? Keesokan harinya, setelah kuliah usai, aku memutuskan menemuinya diam-diam di ruang dosen. Ruangan itu kosong kecuali kami berdua. Pintu kututup perlahan. Pak Arya, ucapku pelan. Ia menoleh. Matanya sedikit lelah. Kau kenapa? Tanyanya. Aku mendekat, berdiri di samping mejanya. Aku takut. Ia diam sesaat, lalu bangkit dari kursi. Tentang apa? Semua ini. Aku merasa kita tidak bisa lama sembunyi. Dan aku tidak tahu apakah aku hanya sekadar mahasiswi favorit buatmu atau... Tangannya menggenggam tanganku tiba-tiba. Jangan pikir kau hanya sekadar apapun, Nadine. Aku tidak pernah bermain-main dengan perasaan. Bukan di usiaku. Dan bukan denganmu. Aku menggigit bibir. Tapi, orang mulai curiga. Ia menarikku pelan ke pelukannya, memeluk erat. Kalau kita harus berhenti, aku akan berhenti. Tapi bukan karena rasa ini salah, melainkan karena aku tidak ingin kau terluka. Air mataku jatuh pelan di bahunya. Aku juga tidak ingin kehilanganmu, bisikku. Kami berdiri dalam diam cukup lama. Dan malam itu, aku kembali ke rumah kayunya. Tapi kali ini bukan hanya sebagai puisi yang ditulis tubuh dan rasa. Kali ini aku kembali sebagai seseorang yang ingin memastikan bahwa hatiku tidak sedang bermain dalam ilusi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami saling berbicara bukan sebagai dua insan yang terjebak dalam daya tarik, tapi sebagai dua hati yang sedang mencari makna. Ia bercerita tentang masa lalunya.
Tentang cinta yang kandas bertahun-tahun lalu. Tentang trauma yang membuatnya menutup diri begitu lama. Dan aku pun bercerita tentang kesepianku. Tentang hidup sebagai gadis yang selalu merasa harus sempurna, tapi tidak pernah merasa cukup. Kami menangis. Kami berpelukan. Kami tertawa. Dan ketika akhirnya tubuh kami menyatu lagi malam itu, bukan hanya gairah yang mengalir, tapi juga harapan. Aku tahu, dunia luar tidak akan mudah. Tapi malam itu aku belajar satu hal. Cinta sejati bukan tentang sempurna, tapi tentang dua orang yang mau membuka luka satu sama lain, lalu menari di atasnya bersama-sama. Minggu itu, aku tidak ke rumah kayu Pak Arya. Bukan karena kami bertengkar atau saling menjauh, tapi karena sesuatu yang lebih besar datang menghampiri. Pihak kampus. Suatu pagi yang mendung, aku dipanggil oleh wakil dekan Fakultas Sastra. Katanya, hanya ingin berdiskusi ringan mengenai prestasiku. Tapi entah mengapa, firasatku tidak enak sejak mendengar namaku dipanggil secara formal oleh sekretariat. Aku melangkah ke ruangannya dengan napas tertahan. Di sana, aku mendapati dua dosen lain selain wakil dekan. Salah satunya adalah Ibu Ratna, dosen senior yang terkenal galak dan tajam instingnya. "Nadine, duduklah." Suara wakil dekan terdengar halus, tapi nada suaranya menyimpan sesuatu yang tak enak. Aku duduk perlahan. "Ada apa, Bu?" "Kami menerima laporan dari beberapa mahasiswa dan staf bahwa ada kedekatan tak wajar antara kamu dan salah satu dosen." Aku membeku. Laporan ini belum resmi, tapi cukup membuat kami khawatir jika memang terjadi pelanggaran etik. Lanjutnya, "Kami tahu kamu anak baik, cerdas, dan berprestasi. Maka kami ingin mendengar langsung dari kamu, sebelum kami melangkah lebih jauh." Aku mencoba tetap tenang, tapi tangan gemetar di balik meja. "Saya tidak merasa melanggar apapun, Bu. Saya memang dekat dengan beberapa dosen karena saya sering berdiskusi soal penelitian dan tugas akhir." Ibu Ratna memiringkan kepalanya. "Termasuk dengan Pak Arya?" Aku terdiam. Itu seperti peluru tepat di dada. Tak bisa aku hindari. "Iya, saya sering berdiskusi dengannya." Mereka saling berpandangan. "Apa diskusi kalian melibatkan hal personal di luar akademik?" "Kadang-kadang," jawabku, memilih jujur, walau jantungku hampir meledak. "Dan apakah kamu pernah bertemu dengan beliau di luar kampus?" Aku tidak menjawab. Pertanyaan itu saja sudah cukup menjadi jawaban. Sore itu, aku duduk di bangku taman kampus. Pandanganku kosong. Di tanganku, ada kertas peringatan resmi dari fakultas. Permintaan klarifikasi tertulis dalam waktu 3 hari, untuk ditinjau oleh Komite Etik Universitas. Aku merasa dunia mulai mengguncangku perlahan. Seperti perahu kecil yang dihantam gelombang besar. Aku ingin menangis. Tapi air mata seolah enggan keluar. Mungkin karena terlalu lelah menahan semuanya sendirian. Tanpa sadar, seseorang duduk di sampingku. Aroma kopi dan kayu dari jasnya langsung ku kenal. "Kenapa tidak bilang dari awal?" tanya Pak Arya pelan. Aku menoleh. Matanya tampak gelisah, seperti menyimpan ribuan rasa bersalah. "Aku takut," jawabku. "Takut semua ini berakhir. Takut kau menyesal telah melibatkan aku." Ia menatapku dalam. "Aku tidak pernah menyesal mencintaimu, Nadine. Tapi aku menyesal membuatmu harus menanggung semua ini sendiri." "Jadi, apa yang akan kita lakukan?" Ia diam. Tangannya menggenggam tanganku erat. "Aku akan bicara dengan dekan. Aku akan jelaskan semuanya." Aku menggeleng. "Kalau kamu lakukan itu, kamu bisa kehilangan pekerjaan. Mereka bisa memecatmu, Pak." Ia tersenyum miris. "Lalu, haruskah aku diam dan melihatmu dihakimi sendiri?" Aku menunduk. Perasaan campur aduk menyerangku. Harusnya aku bahagia, karena cintanya nyata. Tapi aku juga takut, karena kenyataan tidak selalu berpihak pada cinta yang benar. 2 hari kemudian, kami dipanggil ke sidang etik. Aku dan Pak Arya duduk terpisah. Di depanku, 5 dosen senior duduk sejajar.
masing-masing dengan ekspresi dingin dan tegas. Sidang berlangsung hening. Beberapa pertanyaan dilontarkan tentang intensitas pertemuan, isi percakapan, hubungan emosional. Kami jujur, tapi tidak vulgar. Kami akui bahwa kami punya kedekatan personal, bahwa kami saling menyukai. Tapi kami juga menegaskan bahwa hubungan itu tidak mempengaruhi akademik, tidak melanggar integritas penilaian atau proses belajar. Tetap saja, sidang berlangsung hampir 2 jam. Dan ketika hasilnya diumumkan, keputusan itu mengguncang segalanya. Pak Arya diskors dari tugas mengajar selama 2 semester. Dan aku, sebagai mahasiswa, diminta mengulang seminar proposal dengan dosen pembimbing baru. Aku keluar dari ruangan itu seperti mayat hidup. Hari-hari setelah itu, kampus tak lagi sama. Bisik-bisik mulai terdengar di lorong. Beberapa teman menjauh, bahkan menghindar. Media sosial kampus mulai membahas tentang mahasiswa yang bermain hati dengan dosen. Aku jadi bahan gunjingan. Tapi aku tidak peduli. Yang paling menyakitkan justru bukan itu. Tapi ketika Pak Arya memutuskan pergi dari kota ini, mereka tak akan biarkan aku mengajar dengan tenang lagi. Katanya saat aku mengunjunginya untuk terakhir kalinya di rumah kayu itu. Aku bisa ikut. Seruku panik. Ia menggeleng. Tidak. Nadine, kau harus menyelesaikan kuliahmu. Aku tidak ingin kau kehilangan masa depan hanya karena aku. Aku menangis. Memeluknya erat. Lalu kita bagaimana? Ia memegang wajahku, menatapku dalam. Kita adalah puisi yang tak perlu dipahami semua orang. Cukup kita yang tahu maknanya. Dan saat waktunya tepat, aku akan kembali. Jika kamu masih mencintaiku, temui aku di tempat ini, suatu hari nanti. Dan hari itu, ia pergi. Waktu berlalu. 1 tahun. 2 tahun. Aku menyelesaikan kuliahku. Meraih gelar sarjana dengan IPK nyaris sempurna. Tapi aku tidak pernah lagi kembali ke rumah kayu itu. Mungkin karena aku takut. Atau mungkin karena aku belum siap menghadapi kenangan yang masih membekas kuat. Tapi cinta itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi. 4 tahun kemudian, aku kembali ke kota kecil tempat rumah kayu itu berdiri. Aku sudah menjadi editor di penerbit besar di Jakarta. Tapi hatiku belum pernah benar-benar dimiliki siapapun sejak saat itu. Hari itu, aku memutuskan mengunjungi rumah kayu itu. Hanya untuk sekadar mengenang. Tapi saat aku melangkah ke pelatarannya, pintu rumah itu terbuka perlahan. Dan di sana, berdiri seorang pria dengan jas coklat tua dan senyum yang masih membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Pak Arya. Ia tersenyum. Aku kira kamu lupa dengan janjimu. Aku menangis. Tanpa berkata apapun, aku berlari ke pelukannya. Pelukan yang selama ini kurindukan, kurapalkan dalam doa dan mimpi. Aku kembali, bisikku. Ia mencium keningku. Dan aku tetap di sini. Menuliskan cerita kita, menunggu bab baru dimulai. Dan saat matahari terbenam di balik jendela rumah kayu itu, aku tahu, cinta kami tidak pernah salah. Dunia mungkin menolaknya. Tapi hati kami tahu bahwa kami adalah kisah yang ditakdirkan saling menemukan.